dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir bagi kami sekalian. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Inilah pengakuan iman kami Tuhan, betapa kami merasa tenang jika kami bersama Engkau, melewati segala apapun musim, melewati segala lembah dan gunung. Kami percaya kuasa-Mu terus mengalir bagi kami, memberikan kekuatan, menemani dan menghibur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang baik yang sudah Tuhan ciptakan bagi kami, yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Dan biar Roh Kudus-Mu tidak berhenti, terus beracara bagi kami, sehingga sebentar ketika kami mau merenungkan firman Tuhan, ada sebuah penerangan yang baru dalam hati kami sebagai orang percaya, sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan, biar itu menyenangkan hati Tuhan. Kuat-kuatkan iman kami, materaikan setiap firman yang sudah kami dengar, biar itu bertumbuh dan bisa menghasilkan buah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya Bapak Ibu. Karena kemarin sempat diguncangkan sedikit dengan Omikron. Jadi saya harap Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati. Baik, Bapak Ibu memang dalam sebulan ini kita diberikan makanan yang sehat ya. Dari gereja di mana kita diajarkan kembali lagi mengingatkan kita tentang apa itu iman. Sehingga beberapa minggu kita mendapatkan makanan rohani yang luar biasa dari pembicara-pembicara yang ada tentang apa itu iman. Mungkin Pak Edi kemarin sempat bahas iman itu tentang mempercayai Tuhan. Kemudian Pak Danang sempat membahas bahwa iman itu harus selaras dengan perbuatan. Nah, tapi apa sih sebenarnya iman itu? Iman itu bagi saya adalah sebuah dasar. Di Ibrani 11 ayat 11 kita sudah sering baca ya. Ini ayat yang selalu menjelaskan apa itu iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, di kitab Yohanes sering sekali Rasul Yohanes menyebut iman itu dengan kata percaya. Makanya orang Kristen disebut believers, orang yang percaya. Nah, dalam hubungan kita personal dengan Tuhan, rasa percaya itu disebut iman. Makanya Pastor Edi kemarin bahas soal iman tentang mempercayai firman Tuhan. Nah, iman adalah dasar bagi kita orang percaya kepada Tuhan. Sama seperti kalau kita punya hubungan dengan orang lain, mungkin suami dengan istri, orang tua dengan anak, atau sahabat, yang menjadi dasar hubungan kita terjalin dan bertumbuh semakin kuat adalah rasa percaya. Kalau kita membangun hubungan dengan orang lain tanpa rasa percaya, maka itu bukanlah sebuah hubungan. Sama seperti kita dengan Tuhan.
kalau kita sama Tuhan tanpa iman, tidak akan terjadi personal relationship dengan Tuhan. Nah makanya bagi saya iman itu adalah sebuah dasar paling bawah, atau kalau orang bangun rumah disebut fondasi. Kalau kita bangun rumah, yang pertama kali dibangun adalah fondasi. Saya ingat dulu waktu saya sempat ambil rumah, undang Pastor Stephen untuk memberkati. Pastor Stephen ada istilahnya apa? Menaruh batu pertama. Karena fondasi itu dibangun, saya bukan orang bangun rumah, cuman pelajari sedikit bahwa untuk membangun fondasi itu harus taruh batu, semen dan segala macam supaya dia kuat. Nah, ternyata tujuan membangun sebuah fondasi itu adalah menahan keseluruhan bangunan sehingga dapat berdiri kokoh, serta meneruskan beban tersebut ke tanah yang ada di sekitarnya. Sehingga jika ada resiko kena longsor atau bencana lain, serta penurunan tanah, hal-hal itu bisa dihindarkan. Jadi dengan kata lain, Rasul Paulus mau bilang ke kita bahwa iman itu membantu kita untuk menahan atau menopang kita supaya kita tetap berdiri kuat. Yang kedua, membantu kita agar beban atau masalah yang sebesar apapun tidak gampang membuat kita hancur. Dan yang ketiga, membuat kita menjadi orang Kristen yang tidak gampang drop atau down. Tadi ya dibilangnya, penurunan tanah. Jadi betapa pentingnya sebuah iman kepada kita orang percaya. Karena itu dasar Bapak Ibu. Tanpa itu kita tidak bisa bilang bahwa kita berdiri teguh, kita berdiri kokoh, kita berdiri kuat. Mungkin sekarang ketika belum ada angin, belum ada badai, ketahanan sebuah iman kita belum teruji. Karena kita belum tahu dasar kita ini sebenarnya kokoh atau tidak. Jadi yang bisa menguji itu adalah masalah dan pergumulan yang akan kita hadapi. Nah namun ada muncul sebuah pertanyaan nih. Di Lukas 18 ayat 8b. Dalam terjemahan baru dituliskan, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ayat ini dikatakan, tetapi apabila anak manusia datang, apakah masih ditemukan orang yang percaya kepadanya di bumi ini? Nah, pertanyaannya kok bisa ayat ini muncul? Berarti ada sebuah gambaran atau ada sebuah pewahyuan yang muncul di masa depan nanti, bahwa di bumi ini atau di tempat di mana kita tinggal sekarang ini akan ada masanya di mana kita sulit melihat sebuah iman. Betul enggak Bapak Ibu? Karena ayat ini muncul. Dan ternyata ayat ini setelah saya renungkan sudah mulai terjadi dan itu sudah mulai relevan. Ada banyak iman-iman yang sudah sulit ditemui. Nah, pasti Bapak Ibu bingung nih, kok bisa seperti itu? Nah, karena saya melayani generasi muda ya Bapak Ibu ya, apalagi di usia-usia SMP, SMA, kuliah, itu saya banyak temui beberapa anak muda itu bahkan nggak ngerti soal iman. Mereka melihat Tuhan itu masih abstrak. Mereka sulit mengalami Tuhan. Masih buram-buram Bapak Ibu. Bahkan menggambarkan Tuhan itu seperti apa, sepertinya di awang-awang. Nah, kedua, saya juga mulai melihat banyak orang Kristen, orang percaya yang sekarang ini, karena mungkin banyak masalah yang terjadi ya Bapak Ibu ya, baru-baru minyak goreng juga naik ya, langsung habis di Golden. Itu banyak masalah yang terjadi membuat banyak orang percaya yang sekarang ini cepat sekali mengambil sebuah keputusan. Atau bahkan cenderung menggunakan kekuatan sendiri untuk mengatasi setiap masalah yang ada. Selanjutnya yang saya perhatikan juga, banyak sekali orang percaya yang gampang putus asa. Yang pernah berpikir, pernah tuh ada yang sharing begini ke saya. Kak, sepertinya Tuhan mulai lupa sama saya. Doa-doa saya kok kayaknya gak pernah kejawab.
Mungkin Tuhan lagi sibuk urusin orang lain, sampai lupa peduli sama saya. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan ini sering pop up di Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengalami masalah. Tapi banyak hal yang saya lihat kok orang ini gampang down ya. Ada masalah sedikit gampang sekali down. Dan saya melihat bahwa ternyata imannya yang sudah mulai drop, iman yang sudah mulai menurun, bahkan cenderung mungkin sudah kehilangan iman. Sekalipun dia datang beribadah. Sehingga tidak heran orang Kristen sekarang merasa sepertinya apatis dengan Tuhan. Datang ke gereja cuma sekedar memenuhi kewajiban secara agamawi. Karena saya hari Minggu malu kalau tetangga lihat saya nggak pergi ke ibadah. Tapi mau berdoa, mau baca Alkitab kayaknya sudah susah sekali gitu. Karena mungkin menganggap bahwa, mungkin ya, ini saya cuma berasumsi. Mungkin berpikirnya bahwa tidak membantu saya dalam banyak hal. Tidak membantu saya atas setiap masalah. Bahkan mau ngajakin ke komsel saya sangat susah. Sangat susah, itu yang saya alami Bapak Ibu. Karena mungkin merasa bahwa mau datang komsel dengan nyanda, kayaknya nyanda ada perubahan signifikan. Betul enggak? Nah sehingga apalagi mau ngajakin orang untuk melayani atau menginjil. Waduh, ibarat kata, sudah Jo, kita mau urus dulu kita masalah. Nah semua ini, hal ini mulai tergantikan dengan hal-hal yang sifatnya itu untuk memenuhi kebutuhan diri kita masing-masing. Pencapaian goal kita masing-masing, penuntasan masalah kita masing-masing. Sehingga merasa bahwa hidup ini hanya fokus ke diri saya sendiri. Masalah saya saja belum kelar Kak, disuruh melayani orang lain. Nah, akhirnya yang saya perhatikan adalah sekarang ini terjadi sebuah krisis iman. Atau kalau bahasa kerennya, anak muda itu sekarang bahasa kerennya itu trust issue. Masalah kepercayaan. Nah mungkin Bapak Ibu kan sering, mungkin anak-anak muda sih sering bilang trust issue. Gue trust issue kok soalnya sama dia. Nah trust issue apa sih? Trust issue adalah kondisi di mana kita sulit mempercayai orang lain, punya ketakutan akan pengkhianatan, pengabaian dan manipulasi. Hal ini biasanya timbul bersamaan dengan beberapa pikiran negatif seperti berasumsi bahwa orang-orang ini cenderung akan mencelakakan. Jadi kalau orang berdekat, kayaknya dia piam doi. Kalau orang berdekat, kayaknya dia ada mau. Kalau orang berdekat, pasti ada sesuatu. Nah, itu namanya trust issue Bapak Ibu. Tanda-tandanya selalu menaruh kecurigaan pada orang lain, menganggap setiap orang itu akan berkhianat, menghindari memiliki hubungan yang lebih dalam, dan merasa kesepian karena tidak memiliki seseorang untuk berbagi. Bapak Ibu, kenapa sih saya hari ini membahas sebuah trust issue? Karena yang setelah saya amati dan saya alami, kepercayaan kita sama Tuhan sangat banyak dipengaruhi oleh kepercayaan kita terhadap orang lain dan lingkungan. Saya lagi cari risetnya tapi sampai detik ini nggak dapat. Tapi saya punya pengalaman personal Bapak Ibu. Jadi saya dulu orangnya nggak suka apa ya istilahnya ya, terbuka sama orang lain. Karena saya punya trust issue. Saya punya masalah dulu, saya pernah curhat. Padahal waktu SD loh Bapak Ibu ya, konyol kan. SD itu sempat curhat, terus teman saya cerita, cewek. Akhirnya saya mulai memutuskan, saya nggak mau temenan sama cewek. Cewek itu ember. Saya maunya temenan sama cowok. Cowok itu nggak ember. Ternyata salah ya Bapak Ibu ya. Ke depan saya juga ketemukan cowok juga yang ember. Jadi setelah itu akhirnya saya membentuk diri itu menjadi orang yang kayak sulit terbuka. Sampai mau doa saja formal sekali. Mau terbuka dosa saya sama Tuhan kok kayaknya rada-rada gengsi gitu. Ternyata pengaruh cara saya berinteraksi dengan orang. Nah itu contoh salah satu. Dan yang saya alami, karena dulu, saya punya dulu ya Bapak Ibu ya, sudah dipulihkan, saya dulu punya figur Bapak. Jadi ternyata saya sulit memandang Tuhan Bapa yang baik, karena saya punya figur Bapak di rumah yang kurang oke, gitu. Menurut saya, padahal kan semua orang kan tidak ada yang sempurna ya, gitu. Dan akhirnya ketika saya sadar dipulihkan, saya akhirnya punya gambaran Bapak yang benar-benar utuh,
yang tidak dipengaruhi dengan figur apapun gitu. Nah, percaya atau tidak Bapak Ibu, trust issue yang banyak sekali dialami, sedikit banyak mempengaruhi kondisi iman kita kepada Tuhan. Kita mulai tidak percaya lagi kepada keluarga, suami, istri, anak, orang tua, sahabat, teman-teman di kantor, bahkan pemerintah. Dan ada bahkan yang tidak percaya sama gereja. Sehingga mulai muncul keraguan kepada Tuhan. Apakah Tuhan ini ada? Apakah Tuhan ini peduli? Kok kehidupan saya seperti ini? Apakah Tuhan masih mau tolong saya? Apakah Tuhan masih mempedulikan kehidupan dan penderitaan saya? Nah, keadaan sekarang ini sebenarnya tidak jauh berbeda Bapak Ibu dengan keadaan zaman di mana setelah kurang lebih 400 tahun sejak pembuangan bangsa Israel karena keras kepala, sehingga Tuhan menarik semua kenabian, Tuhan menarik semua malaikat, mujizat-mujizat yang ada waktu itu di bumi. Karena kekerasan hati Israel dan waktu itu memang Tuhan sudah menyiapkan untuk kedatangan Yesus. Selama 400 tahun, Tuhan tidak menunjukkan apapun kepada bangsa Israel dan mereka akhirnya menjadi juga kehilangan iman mereka. Karena Tuhan terlihat seperti meninggalkan mereka. Dan mereka mulai ragu karena waktu itu langsung dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka mengalami krisis-krisis iman. Namun ada satu kisah yang menarik, yang menceritakan bagaimana Tuhan memberikan mujizat kepada seseorang yang sudah hampir bahkan hilang imannya sama Tuhan. Mari kita saksikan. Wilt thou be made whole? Sir, I have no man when the water is troubled to put me into the pool. Orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu Tuhan turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya.
Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku di kolam ini apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Judul firman saya hari ini adalah Don't Lose Your Faith. Jangan kehilangan imanmu. Nah, cerita di atas itu merupakan salah satu dari 30-an mujizat yang sudah Tuhan buat di zaman Tuhan Yesus melayani. Nah, ada 3 jenis iman yang mampu membuat sebuah mujizat. Yang pertama, iman dari si penderita itu. Contohnya ada orang yang buta datang kepada Yesus, ada orang yang pendarahan memegang jubah Yesus. Itu iman mereka menyembuhkan. Yang kedua adalah iman orang lain untuk penderita. Mungkin Bapak Ibu ingat yang kisah 4 orang yang mengangkat temannya, yang menyelamatkan teman yang lumpuh, yang waktu dia bolongin tuh atapnya, turunin temannya itu di saat Yesus berkhotbah. Itu adalah iman dari teman-temannya. Dan yang ketiga adalah iman dari si penyembuh sendiri, yaitu Yesus atau orang-orang yang diurapi. Om-om, opa-opa yang kita lihat tadi, dia tuh sedang kehilangan iman. Dia benar-benar nggak ada imannya sama sekali waktu itu. Dia sudah hopeless, dia tuh sudah putus asa. Tapi yang terjadi adalah sebuah mujizat terjadi di tempat itu. Kolam Bethesda itu adalah kolam yang berbeda dengan kolam-kolam lainnya. Karena di kolam itu, konon dipercaya ada kuasa supranatural yang suatu saat tidak ditentukan waktunya kapan, kadang-kadang ada malaikat Tuhan yang turun dan mengguncangkan air. Dan pada guncangan yang itu, pada saat malaikat mengguncang, orang pertama yang loncat atau masuk ke dalam kolam itu, sembuh apapun penyakitnya. Jadi di kolam Bethesda itu, ada 5 serambi. Serambi itu tempat orang-orang yang sakit, yang ibaratnya tabib itu sudah angkat tangan. Di situ mereka menantikan malaikat Tuhan untuk menggoncangkan air kolam itu sehingga mereka bisa sembuh. Nah, pada satu saat itu ada orang lumpuh yang sudah 38 tahun, tidak ditulis apakah dia itu 38 tahun menderita atau memang sudah dihitung waktu dia kena lumpuh dan waktu dia berbaring di situ selama 38 tahun. Menanti suatu saat dapat meloncat jika air itu bergoyang. Nah, masalahnya di saat penyembuhan itu punya satu syarat. Hanya orang pertama, jadi kalau orang kedua Bapak Ibu, itu sudah tidak berefek istilahnya. Hanya orang pertama yang loncat. Jadi kalau orang kedua loncat, udah gak ada efek sama sekali, kayak mandi biasa gitu. Nah, orang ini merasa dia tuh sedih sekali. Selama 38 tahun, dia menunggu di samping kolam Bethesda, berharap suatu saat bisa sembuh dengan cara dia meloncat. Cuman masalahnya adalah, dia tuh gak punya teman, dia gak punya orang lain yang keluarga, sahabat yang membantu dia untuk melemparkan dia ke kolam Bapak Ibu. Sehingga selama 38 tahun itu dia meratapi nasib sialnya. Dia kayak merasa sial gitu, kenapa kok dia tuh gak pernah bisa loncat di kolam itu sehingga dia tidak pernah sembuh. Nah, waktu itu Tuhan datang dan Tuhan lihat. Tiba-tiba Tuhan berbelas kasih, belas kasih Tuhan tuh muncul. Dan Tuhan menanyakan, "Maukah engkau sembuh?" Itu sebenarnya pertanyaan yang agak aneh ya Bapak Ibu ya. Orang namanya sudah di kolam Bethesda, artinya dia tuh mencari kesembuhan, benar? Tapi Tuhan tuh datang kayak bilang, "Maukah engkau sembuh?" Kalau kita waktu itu tanya, "Tuhan please deh," gitu. Kita sudah di kolam 38 tahun, Tuhan gak usah tanya, kita sesuka sekali sembuh, betul enggak? Tapi alih-alih dia menjawab pertanyaan Tuhan, dia malah apa yang dia buat? Mengeluh.
Yang dia buat adalah mengeluh. Dia bilang, Tuhan, kita selama di sini enggak ada orang yang bantu Pak kita. Setiap kali kita mau coba loncat, selalu ada orang yang mendahului. Tidak ada sahabat, keluarga yang baik menolong kita. Nah, karena begitu seringnya orang ini dikecewakan, orang ini mulai putus asa. Sehingga dia mungkin tidak berpikir, tidak berharap ketika Tuhan menawarkan kata-kata mau kau sembuh, kira-kira dia tidak berharap lah istilahnya. Mau sembuh atau tidak, apatis. Nah Bapak Ibu, percaya atau tidak, ada banyak orang percaya mengalami kondisi yang seperti orang lumpuh ini. Karena apa? Karena dia mungkin mengalami pergumulan, masalah, penyakit, I don't know ada masalah apa, yang sudah sangat lama dan tidak pernah selesai. Yang mungkin sudah menahun, yang kayaknya semua dokter sudah angkat tangan, atau semua solusi dia sudah cari dan tidak ada jalan keluar. Sehingga itu yang membuat dia mengalami faith issue. Dia mulai tidak percaya lagi sama Tuhan. Atau mungkin dia punya pengalaman traumatik masa lalu. Ada banyak hal yang bikin dia trauma, sasadiki karena ini trauma. Lihat binatang ini trauma, oh sama trauma dia. Karena punya pengalaman yang buruk di masa lalu. Atau kecewa dengan orang lain, kayak orang lumpuh tadi. Dia pikir dia gak ada keluarga, gak ada sahabat. Dia lihat kanan kiri, mungkin DP keluarga atau DP teman-teman bawa akang makanan atau jaga ya di rumah sakit begitu kan. Ternyata dia gak ada satupun yang ada sama-sama dengan dia. Atau dosa. Karena ada di ayat tadi yang Tuhan bilang, pergilah jangan berbuat dosa lagi. Tapi saya sudah memang tidak baca ya. Nah, 4 faktor ini yang saya lihat, bahwa next slide. 4 faktor ini yang saya lihat sangat berpengaruh terhadap kondisi iman kita. Ini yang saya temui juga dan memang relevan dengan apa yang kita baca tadi, bahwa orang-orang yang punya mengalami masalah pergumulan, orang-orang yang punya pengalaman traumatik, orang-orang yang suka kecewa dengan orang lain, orang-orang yang terlibat dalam dosa, kebanyakan mengalami faith issue, mengalami masalah iman di dalam diri mereka. Makanya tidak heran mereka tuh suka up and down terkesannya. Karena ada 4 hal ini yang belum beres. Nah, namun orang lumpuh ini adalah orang yang sebenarnya dia memiliki sebuah pengharapan. Suatu saat saya akan sembuh. Buktinya apa? Dia 38 tahun menunggu. Jadi orang ini sebenarnya berharap di masalah yang dia sudah tidak kunjung kelar itu, dia berharap mungkin satu saat saya akan sembuh, entah bagaimana caranya. Sehingga dia berdiri dan menunggu di samping kolam Bethesda. Nah Bapak Ibu, sebenarnya apa yang ingin Tuhan ajarkan lewat kisah tadi? Yang pertama, jangan kehilangan imanmu apapun kondisi dan situasimu saat ini. Jangan pernah kehilangan iman. Karena kita nggak tahu Tuhan itu mau datang ke kita tuh kapan. Tuhan itu mau menjawab doa kita tuh kapan. Tuhan itu akan datang menghibur kita tuh kapan. Kita nggak tahu. Jangan sampai kita kehilangan iman. Dan yang kedua, kita harus tahu iman kita itu adalah kepada Tuhan Yesus si penyembuh. Bukan kepada kolam Bethesda. Orang ini dia tidak ada lagi pemikiran. Jadi dia berpikir bahwa kolam Bethesda adalah satu-satu jawaban saya harus sembuh. Karena menurut saya ini cuma asumsi. Waktu itu kabar Yesus sebagai seseorang nabi yang menyembuh harusnya sudah menyebar kemana-mana. Benar enggak? Harusnya sudah menyebar karena ini bukan mujizat yang pertama-tama dilakukan oleh Yesus. Dan Yesus itu sudah menyembuhkan orang dimanapun. Dan harusnya dia mungkin sudah dengar. Tapi fokusnya dia itu hanya saya itu bisa sembuh tuh di kolam Bethesda. Sehingga segala daya upaya dia lakukan ke situ. Bapak Ibu, kita ke gereja fokusnya bukan untuk kalau saya datang gereja ini kayaknya saya mau sembuh nih. DP pendeta sekali apa ini DP nama? Pakai tisu begini dang. Wih, langsung baik. Nah, betul enggak? Ada kan yang begitu. Kalau misalnya saya ke gereja ini
atau saya ikut ibadah ini, atau saya ikut KKR ini, dia cuma bilang satu kata, sembuh. Bapak Ibu, itu kolam Bethesda. Kita tuh harus mencari siapa penyembuh kita. Tuhan Yesus. Bahkan coba lihat tadi video tadi, si Bapak itu kayak melengok-melengok begitu. Sobat diri, Helekan mau bilang, heran begitu, dan kenapa kita badiri kan? Nyanda. Dia kayak bingung begitu, tre-tre begitu. Harusnya kan dia bingung. Ini Tuhan cuman angkat DP tangan, langsung sembuh. Benar enggak? Karena dia enggak tahu sebenarnya dia itu fokusnya ke siapa. Fokusnya itu harusnya kepada Tuhan Yesus, si penyembuh, bukan kolam Bethesda. Hati-hati Bapak Ibu kalau misalnya kita datang beribadah, kita datang baca firman atau doa, itu hanya mengharapkan sebuah kolam Bethesda hadir dalam hidup kita. Kita lupa bahwa harusnya fokus kita itu kepada dengan sesama kita, dengan horizontal kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu lagi mengalami kekecewaan atau lagi mengalami sesuatu dengan orang lain, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan kakak adik mungkin. Perbaiki hubungan itu, belajar untuk mengampuni dan mempercayai lagi. Mungkin pernah dikecewakan dengan teman-teman komsel, belajar untuk mengampuni dan percaya lagi. Terima resiko, terima semua resiko. Orang berhubungan dengan orang lain Bapak Ibu, semua ada resikonya. Nggak ada resiko berhubungan dengan orang lain. Resiko dikecewakan apalagi. Itu menjadi resiko pertama ketika kita membangun hubungan dengan orang lain. Kalau kita nggak mau kecewa, jangan berhubungan dengan orang lain. Berhubungan dengan avatar mungkin, dengan teman dunia maya. Berhubungan dengan teman dunia maya pun pernah kena tipu. Jadi berhubungan dengan semua orang. Resiko yang pertama harus kita pahami adalah kita harus siap mengalami sebuah kekecewaan. Tapi percaya itu adalah sebuah proses, kita harus belajar untuk mengampuni dan percaya lagi. Selanjutnya, untuk dipulihkan, kita harus bersedia meninggalkan dosa, hal-hal kedagingan. Tadi sebenarnya ada ayat setelahnya itu, ketika dia sembuh pergi ke bait Allah, ketemu Yesus, Yesus bilang, jangan berbuat dosa lagi. Dosa membuat iman kita akan susah untuk naik, akan susah untuk bertumbuh, yang selamanya akan stagnan di situ. Kita yang paling tahu lah dosa kita itu apa. Kita yang paling tahu kelemahan kita apa. Kalau kita mau bertumbuh secara iman, harus memilih Tuhan Yesus atau dosa. Nggak boleh di tengah-tengahnya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, dari kisah ini kita belajar. Kita harus belajar punya belas kasihan. Kita harus melihat di mana orang-orang yang perlu kita tolong. Kalau kita sudah lihat ada orang-orang yang punya lemah iman, jangan dibiarkan. Tolong, bantu dia untuk bisa diangkat kembali. Makanya Bapak Ibu, kenapa di gereja ini kita menyediakan komunitas sel? Saya bilang ke anak-anak, saya bilang komunitas sel ini bukan sempurna, kalian bisa berproses di sini. Tapi ada satu hal, ada kehidupan saling yang akan kalian alami. Kalian akan saling menguatkan. Di saat Ngoni mungkin datang komsel, enggak bisa sharing apapun, Ngoni dengar sharing teman lain, itu merasa Ngoni punya iman dikuatkan. Nah itu yang tidak ada di komunitas yang lain, saya bilang. Nah di situ kita juga belajar, ada anak-anak yang kemarin kita layani apatis sekali. Pandiang, enggak care, DP teman menangis dia berdiam.
Orang lain kasih tisu, orang dia berdiam. Tapi setelah dia lama, akhirnya dia mulai jadi care. Dia mulai peluk, dia mulai sayang. Nah itu kita belajarnya di situ Bapak Ibu. Kita mulai punya belas kasihan, kita dilatih untuk jadi orang tidak egosentris. Kita lihat, kita temui orang-orang yang punya lemah iman, kita tolong. Jangan biarkan dia seperti orang lumpuh yang harus menunggu 38 tahun untuk bisa sembuh. Dan kalau mungkin Bapak Ibu kita berada di posisi orang lumpuh, jangan tunggu 38 tahun untuk kita minta tolong sama orang lain. Untuk kita terbuka sama orang lain, tolongin saya punya masalah yang harus saya alami. Yang harus saya keluar dari situ. Pertanyaan hari ini sama dengan pertanyaan Yesus saat itu. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau percaya lagi? Maukah engkau bangkit? Maukah engkau punya iman lagi? Pertanyaannya sama, maukah? Karena pertolongan Tuhan itu sifatnya harus dua arah. Ketika kasih karunia atau favor itu turun, kita mau apa tidak? Kita mau untuk berubah atau tidak? Kita mau untuk dipulihkan atau tidak? Kita mau iman kita dikuatkan atau tidak? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sama yang diajukan Tuhan 400 tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, yang akan ditanyakan saat ini kepada Bapak Ibu. Maukah kita percaya lagi sama Tuhan? Ada sebuah pujian, yang pujian ini sangat merema di saya di awal-awal tahun, sampai kemarin saya sempat posting story. Mari kita mau nyanyikan sama-sama. Sambil kita renungkan saat ini, apakah kita masih punya iman? Apakah kita masih percaya sama Tuhan? Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri.